Ini adalah penagihan utang yang sangat kejam. Ayah orang ini berutang beberapa ratus juta won kepada geng itu. Dan hilang. Dan dia hanya seorang koki dengan gaji bulanan 1.500 won. Dia harus berpuasa untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang. Tapi para gangster tidak bisa menunggu. Lalu menusuk 3 kali ke kakinya. Tapi disangka bos lebih kejam. Tanpa berkata apapun segera menusuk di lehernya. Membayar. Jalang, berani menyuruhku membayar. Apakah Anda makan hati lobster? Gadis ini tidak perlu hidup lagi. Untuk menagih utang sebesar 1 miliar won. Dia berani memasuki sarang geng sendirian. Kemudian mencari kursi untuk duduk. Seperti tidak terjadi apa-apa, nyalakan rokok. Bos melihat itu dan menyuruhnya keluar. Katanya dengan tenang. Tahun lalu dia meminjam 20.000. Tahun ini, baik pokok maupun bunga, dia harus membayar 1 miliar. Tanggal jatuh tempo adalah hari ini, kan? Sang Taipan tertawa sinis dan kemudian batuk berdahak. Menghancurkan asbak langsung ke wajah gadis itu. Nama junior di sebelahku sangat ketakutan. Tapi gadis itu anehnya tenang. Dia mengambil asbak di tanah. Hiruplah rokok untuk mengembalikan semangat Anda. Kemudian memuntahkan darah dan dahak. Beri bos 1 kesempatan terakhir. Saya mengatakan kepadanya untuk membayar. Orang-orang di sekitar mendengarnya dan tertawa terbahak-bahak. Sang Taipan berdiri dan hendak menyerang. Hasilnya, suamiku, di mana kamu? Siapakah orang-orang ini? Sang Taipan mendengar istrinya memohon bantuan dan segera mengubah sikapnya. Membungkuk di tempat, tidak pernah berhenti untuk mengakui kesalahan. Dia tidak mengatakan banyak kata. Gunakan cara bos dulu untuk membayarnya kembali. Menyuruhnya untuk meletakkan botol kaca di mulutnya. Diperlakukan sebagai bunga yang timbul dari denda. Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. Gadis berbicara dengan pria di sebelahnya. Ingin meminjam uang kah? Nama gadis yang kuat ini adalah Il Yang. Selama 20 tahun, penagihan hutang untuk geng tidak pernah gagal. Trik kejam, sehingga disebut juga silinder. Bertahun-tahun yang lalu, gadis itu masih menjadi pengemis jalanan. Makan roti basi untuk bertahan hidup. Tiba-tiba seorang polisi menatapnya. Memasukkannya ke dalam koper. Kemudian menjualnya ke organisasi perdagangan organ di kota Cina. Bos organisasi ini adalah wanita kejam Wohi. Julukan, ledakan silinder. Awalnya Il Yang pasti akan mati. Tidak menyangka bos akan menyukainya begitu saya melihatnya. Harus mengadopsi dia. Juga sebagai anak angkat dari bos, ada saudara laki-laki dan perempuan lainnya. Kakak tertua Wogon, dijuluki silinder tunggal, selalu menjaga Il Yang. Saudara 2, silinder ganda, itu idiot. Tapi pembunuhan tidak pernah salah. Siapa nama adikmu? Mari kita lihat sendiri dan pikirkan. Dia suka goyang tetapi bekerja dengan tegas. 4 orang bertindak sangat brutal. Namun selalu setia kepada ibu angkatnya. Organisasi ini seperti parasit yang hidup di selokan. Menelan semua kotoran dari seluruh kota. Berpikir bahwa hidup akan berjalan lancar selama sisa hidup saya. Sampai seorang pria muncul. Menyebabkan keluarga mereka yang terdiri dari 5 orang memasuki jalur konflik timbal balik. Hari ini, Il Yang akan menagih hutang seperti biasa. Pertama, dia mengeluarkan pisau untuk bersiap mendobrak pintu dan masuk. Tidak menyangka anak debitur membukakan pintu depan. Nama pria tampan yang cerah ini adalah Seok Hyun. Melihat debt kolektor, dia tidak takut. Menyambut Il Yang dengan hangat. Dia secara pribadi membuatkan sepiring mie Afrika untuknya. Lihat luka di pipi Il Yang. Seok Hyun secara refleks ingin membantunya mengoleskan obat. Tidak berharap Il Yang langsung marah. Membuang mangkuk dan sumpit. Dan kemudian berjalan pergi. Jadi hati beku Il Yang selama hampir 20 tahun mulai berdebar. Diinterogasi oleh ibu angkatnya. Pertama kali dia berbohong. Mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di rumah debitur. Keesokan harinya,
Il Yang pergi ke restoran tempat Seok Hyun bekerja paruh waktu. Lihat, aku bekerja keras. Il Yang duduk di sebelahnya dan menunggu anak laki-laki yang rajin ini dengan tenang. Saya tidak menyangka akan menerima 2 tiket film. Jadi kalian berdua pergi ke bioskop bersama. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Il Yang menonton film. Dan itu juga pertama kalinya dia mengerti apa itu romansa. 2 orang pergi ke jalan untuk makan di malam hari. Minum soju. Setelah minum, Il Yang baru tahu, pria ini terlihat lemah. Tapi sebenarnya orang yang sangat kuat. Tiba-tiba Il Yang melupakan pekerjaannya. Wo Hee merasa putrinya telah mengkhianatinya. Dia memanggil putrinya. Il Yang sekarang mengingat misinya. Tapi kali ini dia meminta belas kasihan. Bahkan berinisiatif membantu Seok Hyun mengulur waktu. 2 orang telah bertukar beberapa garis dasar di koridor. Il Yang baru saja kembali pada jam 5 pagi. Saya tidak menyangka ibu angkat saya akan menunggu lama di sini. Wo Hee berpura-pura menggunakan alasan untuk mengunjungi makam ibunya. Sebenarnya mengacu pada Il Yang. Jangan dipindahkan atau Anda akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Lalu dia menyuruh putrinya untuk kembali dulu. Kemudian memerintahkan putra sulung Wogon untuk mengejarnya. Memotong nama itu menjadi 100 keping. Ya. Wogon menerima perintah untuk segera bergegas ke perusahaan Seok Hyun. Ini adalah penagihan utang yang sangat kejam. Ayah anak laki-laki itu karena dia berutang beberapa ratus juta won kepada geng itu. Lalu hilang. Tapi saya hanya seorang koki dengan gaji bulanan 1.500 won. Hanya bisa pergi tanpa makanan untuk membayar hutang. Tapi para gangster tidak bisa menunggu. Dengan gila menikam kakinya 3 kali. Bosnya bahkan lebih kejam. Tak katakan apapun, beri aku suntikan di leher. Gadis itu menyaksikan pacarnya dibunuh oleh ibunya. Rasa sakit dan putus asa yang luar biasa. Sekarang dia sendiri sangat berbahaya. Pada akhirnya, pacarnya dijual untuk diambil organnya untuk melunasi utangnya. Gadis Il Yang baru saja mengkhianati ibunya. Tapi juga menggetarkan hati, diam-diam memakan buah terlarang itu. Nasibnya akan ditentukan oleh ibunya Wo Hee. Menghadapi anak yang kucintai, aku tidak bisa membunuhnya. Jika Anda tidak membunuh, sulit untuk mengendalikan orang. Wo Hee dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tapi Il Yang tidak punya keinginan untuk hidup lagi. Dia hanya memohon untuk mati. Untungnya, Wogon tertua tiba tepat waktu. Tugas diarahkan oleh ibu. Dia selalu patuh. Tapi kali ini keluarga. Dia dengan keras menentang hukuman mati Il Yang. Dia mencoba untuk meyakinkan. Membuat ibunya mengampuni nyawa Il Yang juga. Tetapi hanya bisa lolos dari maut. Sulit untuk lolos dari kejahatan lain. Il Yang akhirnya diterima. Nama Chido mengatur pelayaran ke luar negeri. Biarkan dia membawanya kembali ke Korea. Chido juga anak angkat ibu Wo Hee. Sekarang memiliki kekuatannya sendiri. Karena ibu angkat Il Yang yang bias. Dia sudah lama cemburu. Dia mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan misi untuk membalas dendamnya sendiri. Ketika Chido hendak membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan, Il Yang mengeluarkan pisau dan memukulnya. Membutakan matanya. Jika kamu datang ke sini, aku akan membunuhnya. Baru saja, kalian sangat agresif, datang ke sini. Kemudian melemparkan Chido langsung ke laut. Lalu meninggalkan. Bawahan Chido mengejarnya. Il Yang terpojok. Agar tidak jatuh ke tangan musuh. Il Yang melompat ke lautan luas. Menghilang tanpa buih. Karena Wo Hee sangat histeris. Mengabaikan polisi. Jadi kedua pejabat itu datang ke tempat itu untuk memperingatkan. Tapi Wo Hee hanya menyeringai. Keluarkan sebotol anggur berusia 82 tahun dan pisau berdarah dari dapur. Beritahu kedua pejabat itu untuk memilih sendiri. Tapi 2 orang memegang kekuatan besar. Wo Hee tidak menunjukkan ketidaksenangan di depannya. Kedua pejabat itu sangat memahami trik Wo Hee.
Satu ketika dia marah. Seluruh keluarga tidak akan melihat matahari besok. Sudahkah Anda makan hati lobster? Berani mengurus bisnis saya? Ini sangat sombong, apa yang bisa saya lakukan? Sampai malam hari. Chido ditikam di matanya. Membawa sekelompok junior untuk mengelilingi perusahaan ibu angkat. Fasih menuntut ganti rugi biaya rumah sakit. Wohi memandangi putra sombong itu dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi keluarkan kalkulator untuk menghitung dengan tak. Biaya rumah sakit untuk mata saya dan bawahan saya. Pokok dan bunga total 1,5 juta won. Ini cukupkah? Chido berpikir bahwa ibu angkatnya takut padanya, jadi dia melangkah lebih jauh. Tapi baru saja saya akan membuka mulut, ibu angkat saya mengambil komputer. Biaya untuk anak-anak untuk makan, tumbuh. Ketika Anda mandiri, Anda harus menjaga diri sendiri. Lari setelah membayar uang yang tidak Anda bayarkan kepada saya. Dikurangi itu. Bu, apa yang kamu lakukan? Ibu menyuruhku melepaskan Ilyang. Jangan menyentuh salah satu bulunya. Sial, dia yang bermain denganku dulu. Ditambah anak tidak memenuhi persyaratan. Kelebihan defisit plus Chido membalikkan utang 1,8 miliar. Ini membuatnya gila. Ketika dia melihat itu, dia segera mengeluarkan pisau sepanjang 40 meter. Apa yang kamu tunggu? Bawahan menerima perintah untuk mengambil pisau dan bergegas maju. Apa itu? Bukankah salah? Aku tidak salah, kaulah yang menikamku. Chido tak disangka. Pengikut saya anti kolektif lagi. Pada akhirnya Chido ditangkap oleh para kurcacinya sendiri. Ditikam 300 kali dengan pisau karena frustrasi dan mati. Siapa tua? Mulai sekarang Anda akan menjadi bos mereka. Ini adalah hukum saling membodohi. Pasti kejam tertawa sampai akhir. Di sisi lain, Ilyang melarikan diri kembali ke rumahnya. Tapi tiba-tiba bertemu dengan silinder ganda, dua idiot. Dia pikir Ilyang mengkhianati ibunya. Memegang tongkat bisbol untuk memukulinya sampai mati. Menghadapi seorang anak laki-laki yang tumbuh bersama, Ilyang tidak tega mengambil tindakan dan hanya berbalik dan lari. Tapi terkena tongkat dan jatuh ke tanah. Ketika silinder ganda hendak membunuh Ilyang, Wogon tertua segera muncul dan mendorongnya pergi. Saya hanya berpikir bahwa Anda berdua telah mengkhianati. Protes gila-gilaan seperti anjing gila. Dia mengambil pensil dan menikam lehernya. Untuk melindungi adiknya, kakak tertua sengaja menekan rasa sakit di hatinya. Mematahkan leher saudara laki-laki, silinder ganda. Ilyang tidak bisa mempercayai matanya. Mereka berempat tumbuh bersama sejak kecil. Padahal ia selalu melakukan hal yang tidak manusiawi demi ibu angkatnya. Tapi mereka sudah bersama selama 10 tahun. Sudah lama menganggap satu sama lain seperti keluarga. Sekarang orang yang saya cintai dibunuh dengan kejam oleh ibu saya. Kakak ketiga karena dia mengkhianati Ilyang, jadi dia merasa tidak enak. Dia juga memotong tangannya dan bunuh diri. Saudara dua mematahkan lehernya. Bahkan sang kakak tertua memohon Ilyang untuk membebaskannya. Juga menyuruhnya untuk tidak membenci ibu angkatnya. Saat Ilyang mengeluarkan pensilnya, sebuah keluarga yang awalnya nyaman dan ramai benar-benar hancur. Saat Ilyang merasakan sakit yang luar biasa, pembunuh yang dikirim oleh ibunya muncul di belakangnya. Kemudian dia menguncinya di bagasi mobil. Dibawa ke pinggiran kota terpencil untuk membunuh orang dan membuang tubuh mereka. Untungnya, ada kunci pas di bagasi mobil. Ilyang menggunakan kunci pas ini untuk membunuh lawannya. Dia lelah merokok. Kemudian memanggil ibu angkatnya. Setelah bertanya, membunuh ibu dan menyebabkan begitu banyak kematian, apakah itu sepadan? Ilyang dengan marah bergegas ke rumah ibunya. Tapi aku sudah lama menunggu di sini.
Kemarahan dan kebencian yang terkubur di hatiku saat ini telah benar-benar meledak. Ketika Wohi akan dibebaskan, dia memberitahu Ilyang. Posisinya saat ini hari ini secara resmi akan diberikan kepada Ilyang. Ternyata dia melakukan semua yang dia lakukan karena dia ingin Ilyang tidak memiliki masalah di masa depan. Dan itu juga tantangan bagi Ilyang untuk maju. Sebelum dia meninggal, Wohi memberi putrinya sebuah kunci. Ini adalah hadiah yang dia siapkan untuk Ilyang. Setelah memberikan instruksi, Wohi menutup matanya. Emosi Ilyang yang tertekan benar-benar pecah. Anda tahu Anda telah melewati jalan yang tidak dapat Anda putar kembali. Kemudian, Ilyang ganti ibunya menjadi pemimpin baru geng. Dan dari sini dia juga berangsur-angsur menjadi jahat. Ilyang kemudian menggunakan kunci itu untuk membuka loker. Di dalamnya ada kontrak adopsi. Ternyata pada saudara laki-laki dan perempuan, hanya Ilyang yang bisa diadopsi. Tapi cinta yang terlambat ini, selama sisa hidupnya Ilyang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Akhir dari film ini sangat sulit digambarkan dengan kata-kata. Saya benci Anda, tapi aku akan menjadi nenek di masa depan. 您每天看好片儿，咱们下期不见不散。